Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan bab 2 tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Adapun peta konsepnya yaitu pada pertidaksamaan rasional dan irasional, kita pertama belajar tentang pertidaksamaan rasional dan yang kedua yaitu tentang pertidaksamaan irasional, di mana nanti dalam pertidaksamaan rasional kita akan mempelajari tentang bilangan rasional, kemudian persamaan rasional dan juga pertidaksamaan rasional. Dan untuk pertidaksamaan irasional, kita akan belajar tentang bilangan irasional, persamaan irasional, dan juga pertidaksamaan irasional. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke sebab pertama yaitu pertidaksamaan rasional. Nah, kita harus tahu dulu apa sih bilangan rasional itu. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B, di mana nanti nilai A dan B itu adalah anggota bilangan bulat dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti kalau B-nya itu dibuat 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Adapun ciri-ciri dari bilangan rasional yaitu yang pertama, dia dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Yang kedua, dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas. Artinya desimal terbatas itu belakang komanya dia bisa ditentukan ya. Yang C dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Dan yang terakhir dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar. Jadi nanti bilangan akar itu apa? Bilangan irasional, dia juga termasuk dalam bilangan rasional. Nah, yang kedua yaitu sebelum masuk ke pertidaksamaan rasional, kita akan belajar dulu tentang persamaan rasional. Nah, persamaan rasional itu adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang memuat variabel. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Tentukan penyelesaian persamaan rasional dari ini. 5 per 2x min 1 sama dengan min 4 per x min 7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kalikan silang ya. Ruas kiri dikali luas kanan tapi dia disilangkan. Dapatnya seperti ini. 5 dikali X min 7 sama dengan min 4 ini dikali 2X min 1. Kemudian kita kalikan. Hasilnya ini ya. Kita sederhanakan X dengan X. Bilangan dengan bilangan. Nah, diperolehnya seperti ini. Pindah ruas jadi plus. Pindah ruas jadi plus. Kita operasikan. Jadinya 13X sama dengan 39. X-nya ketemu 39 per 3. Jadi ini himpunan penyelesaiannya berapa? 39 per 13. Paham ya? 39 per 13 berapa? 3. Ketemu X-nya 3. Oke, contoh yang kedua. Kalau bentuknya seperti ini sama ya. Cara penyelesaiannya kita kalikan silang dulu. 3 kalikan ini. Terus apa? X plus 5 dikalikan ini. Ini kita kalikan silang dulu ya, hasilnya ini. X kali 2X, 2X kuadrat, X kali 1X, 5 kali 2X, 10X, 5 kali 1, 5. Kalau sudah kita kalikan, kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, ini X ditambah 10X bisa jadi 11X. Kemudian kita pindah ruas yang ada di kanan, kita taruh di ruas kiri semua. Ini plus, 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 dia jadi min semua ya. Kalau sudah X kuadrat dengan X kuadrat, X dengan X, angka dengan angka. Kita peroleh ini 3X kuadrat kurangi 2X kuadrat, X kuadrat. 6X dikurangi 11X, berarti dia min 5X. Min 9 dikurangi 5, sama dengan berapa? Min 14. Kalau sudah, kita faktorkan. Faktor dari ini berapa? Faktor dari X kuadrat itu X dan X, faktor dari 14 itu 7 dan 2. Kalau dia dijumlah hasilnya harus tengah. Kemarin kan saya sudah menerangkan pada bab 1 ya. Persamaan kuadrat kalau dia berupa min sama min, faktornya min
plus. Dia kalau dijumlah hasilnya tengah, faktornya, kalau dikali hasilnya ini. Ya, ini faktornya. Jadi X min 7 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 7 atau X sama dengan berapa? Min 2. Jadi himpunannya min 2,7. Himpunan ditulis yang kecil dulu ya. Oke, next. Sekarang pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional itu adalah suatu pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Adapun bentuk umumnya itu nanti ini. Dia diwakili tanda pertidaksamaan itu kurang dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, lebih dari. Nah, adapun sifat-sifat dari pertidaksamaan rasional, yang pertama ini. Kalau fx per gx itu lebih dari sama dengan 0, maka fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya juga lebih dari sama dengan 0, di mana nanti gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0, atau dia sebaliknya ya. Yang kedua ini, jika fx per gx itu kurang dari 0, maka fx itu lebih dari sama dengan 0 atau gx-nya kurang dari sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Ini atau sebaliknya juga ya. Nah, sekarang penyelesaian pertidaksamaan rasional. Adapun langkah-langkahnya, itu yang pertama membuat ruas kanan pertidaksamaan rasional menjadi 0. Jadi, ruas kanan harus dibuat 0 terlebih dahulu. Yang kedua, membuat ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan, namanya aja rasional, berarti dia harus berupa pecahan. Yang ketiga, menentukan nilai-nilai untuk pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Yang keempat, menentukan nilai-nilai yang memuat ruas kiri terdefinisi, ya. Jadi ruas kirinya harus terdefinisi di mana nanti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir, meletakkan nilai-nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Kemudian menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Oke ya, langsung ke contoh untuk lebih jelasnya. Nomor 1, 1 min X per X min 4 kurang dari, lebih dari 0, di mana nanti X-nya tidak boleh sama dengan 4. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi kan syaratnya ruas kanan harus 0. Di sini kan ruas kanan otomatis sudah 0 ya di soal. Berarti kita tinggal membuat pembuat 0 pembilangnya dan pembuat 0 penyebut. Di mana pembuat 0 pembilang itu 1 min X dibuat sama dengan 0. Kita tentukan dulu X-nya sama dengan 1. Kemudian untuk pembuat 0 penyebutnya, berarti X min 4 kita buat sama dengan 0. Dan X-nya ketemu 4. Kalau sudah apa? Kita gambar garis bilangannya. Di sini 1, di sini 4. Dia kan lebih dari. Dan tidak ada tanda sama dengannya. Nanti di sini bulatannya itu tidak penuh ya. Terus kita ambil angka selain yang ada di garis bilangan, kita substitusikan ke sini. Misal ambil 0 ya, paling mudah. Berarti 1 kurangi 0 dibagi 0 kurangi 4. Ketemu berapa? Min 1/4. Min 1/4 itu kan dia berupa apa? Negatif. 0 letaknya di sini kan, berarti kita tulis di sini negatif. Di sini otomatis positif, di sini negatif. Yang diminta adalah lebih dari soalnya. Berarti kalau lebih dari, itu yang kita arsir adalah yang positif. Jadi kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya itu X sedemikian hingga, kalau yang diarsir tengah, X-nya juga kita taruh di tengah ya, berarti X lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari, ini tidak pakai sama dengan, X lebih dari 1 atau X kurang dari 4, itu himpunan penyelesaiannya. Oke, contoh yang kedua ya. 1 min X dibagi X plus 3, di mana nanti dia kurang dari sama dengan 2, dan X-nya tidak boleh sama dengan berapa di sini? Min 3, maka penyelesaiannya bagaimana? Tadi kan syaratnya yang pertama, ruas kanan harus 0. Padahal di soal kan dia ruas kanan berupa angka berapa? 2. Berarti kita pindah ruas dulu di sini. Kita pindah ruas, dia menjadi min 2.
Kemudian kita ubah di sini pecahan, di sini kan tidak. Berarti yang ini kita buat penyebutnya sama dengan yang di sini. Berarti diperolehnya bagaimana? 1 min X dibagi X plus 3 dikurangi, dia dikalikan dengan penyebutnya. Yang di sini ya, berarti 2 dikali X plus 3 dibagi berapa? X plus 3. Kemudian kita sederhanakan dulu. Kita peroleh min kali 2X, jadinya min 2X min kali 2 kali 3, jadinya berapa? Min 6. Per ini kan penyebutnya sama, jadi boleh kita tulis salah satu saja. Ini kan yang atas untuk pembilang bisa kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. X dengan X, bilangan dengan bilangan. Jadinya min X kurangi 2X, hutang 1, hutang lagi 2, berarti berapa? Min 3X. 1 dikurangi 6, uangmu 1, hutangmu 6, jadinya masih berapa? Min 5 per X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah, di sini kan ruas kanan dia sudah 0. Di sini juga sudah paling sederhana. Ya, ingat di sini harus yang paling sederhana. Kalau sudah sedemikian hingga, berarti kita bisa mencari pembuat 0 pembilang. Ya, berarti min 3X, min 5 kita buat sama dengan 0. Kita tentukan nilai X-nya. Jadi min 3 sama dengan min pindah ruas jadi plus. Berarti X-nya ketemu berapa? Min 5 per 3. Terus untuk pembuat 0 penyebutnya. Berarti X plus 3 sama dengan 0, X-nya ketemu berapa? Min 3. Kalau sudah seperti ini, kita buat garis bilangannya. Tadi kan terdiri dari angka berapa? Min 3 dan min 5 per 3. Min 3 dan min 5 per 3 kan dia lebih besar min 5 per 3. Berarti yang lebih besar ditaruh di kanan. Nah, tadi kan di soal itu kan ada tanda sama dengannya. Ini ya, kita kembali dulu ke sini. Nah, di soal kan ada tanda sama dengannya. Terus kita lihat untuk penyebut nanti apa? Tidak boleh ada tanda sama dengannya. Kenapa? Karena nanti kalau ada tanda sama dengannya berarti dia apa? Sama dengan 0 kan, berarti nanti kalau yang ada tanda sama dengannya bulatannya penuh, kalau yang tidak ada tanda sama dengannya bulatannya tidak penuh. Oke? Jadi seperti ini ya. Oke ya, tadi yang min 3 karena dia penyebut, maka dia bulatannya tidak boleh penuh. Nanti kalau dia bulatannya penuh, maka hasilnya tidak terdefinisi. Dan untuk pembilang, maka dia bulatannya dibuat penuh. Karena tadi disoalkan ada tanda sama dengannya. Nah, kalau sudah, kita ambil angka selain yang ada pada garis bilangan. Kita masukkan pada soal yang sudah kita sederhanakan tadi, yaitu min 3X min 5 per X plus 3, ya kan? Kita ambil 0, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Ketemu min 3 kali 0, 0 kurangi 5 min 5, 0 ditambah 3 itu 3. Jadi ketemunya berapa? Min 5 per 3 itu tandanya apa? Negatif. 0 terletak di sebelah sini kan? Berarti di sini nanti kita buat tandanya adalah negatif. Otomatis di sini apa? Positif, di sini negatif. Jadi tanda ini sudah ketentuan ya, selang-seling seperti itu. Nah, di soal tadi yang diminta apa? Yang diminta adalah lebih dari. Kalau lebih dari berarti di sini apa? Kita arsir yang positif. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tentukan dari arsiran ini. X sedemikian hingga X itu lebih dari min 3 atau X kurang dari sama dengan berapa? Min 5 per 3. Ini kan bulatannya penuh berarti dia pakai sama dengan. Contoh yang ketiga, kalau kita punya X min 2 per X kuadrat plus 2X min 3 lebih dari 0, maka penyelesaiannya bagaimana?
Ini kan ruas kanannya sudah 0, berarti kita langsung saja masuk ke pembuat 0 pembilang. Pembilangnya mana? X min 2. Kita buat sama dengan 0, berarti X-nya ketemu berapa? 2. Kemudian untuk pembuat 0 penyebutnya, di sini kita punya penyebut berapa? X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan terlebih dahulu karena dia berbentuk apa? Persamaan kuadrat. Kalau plus sama min, kemarin sesuai dengan yang sudah saya terangkan, maka faktornya apa? Juga plus dan min atau min plus, bisa dibolak-balik. 3 punya faktor berapa? 1 dan 3. Kita pilih mana yang plus, mana yang min. Kalau dia dijumlah, hasilnya adalah tengah. Ini ya. Maka faktornya adalah X min 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan berapa ini? 1, ya kan? Ini X-nya sama dengan berapa? Ini pindah ruas, jadinya min 3. Kalau sudah, kita buat garis bilangannya. Atau kan di sini penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 1 atau X-nya tidak boleh sama dengan min 3 ya. Kalau seperti itu, berarti kita buat garis bilangannya seperti ini. Dari yang kecil dulu ya, sebelah kiri angkanya yang paling kecil adalah min 3. Kemudian, berapa? Maaf ya, ini saya buat seperti ini dulu. Min 3, 1, terus 2. Kalau sudah, ini kan dia tidak ada sama dengannya. Maka bulatannya ini kita buat tidak penuh. Bolong ya cahaya, bolong tengahnya. Kemudian kita ambil apa? Kita ambil 0, masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini X min 2 per X kuadrat plus 2X min 3. Jadinya kita buat 0, X-nya kita ganti 0, min 2 dibagi 0 kuadrat, ditambah 2 kali 0 dikurangi 3. Ini hasilnya berapa? Min 2 per, ini min 3, min 2 per min 3 itu kan 2 per 3. Berarti dia apa hasilnya? Positif. 0 dia terletak di mana? 0 kan letaknya di sini. Berarti di sini kita tulis positif. Ini negatif, ini positif. Ini negatif. Tadi kan syaratnya nulisnya ini harus selang-seling. Tapi kita tentukan dulu patokannya ya. Ingat ya, dalam mengambil angka itu tidak harus 0. Kenapa di sini saya di contoh saya ambil 0? Karena kan angka yang paling mudah kan 0. Jadi saya ambil 0. Kok nanti 0-nya itu sudah dipakai di sini, maka kalian tidak boleh menggunakan 0. Kalian harus memakai angka lain selain yang ada pada garis bilangan. Nah, kalau sudah, berarti disoalkan yang diminta adalah lebih dari. Kalau yang diminta adalah lebih dari, maka yang kita arsir adalah yang positif. Nah, maka kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama dulu sebelah sini. X sedemikian hingga X, ini kan lebih dari min 3, X kurang dari 1, atau ini tambah 1 lagi, X lebih dari 2.